tadi sebagai Jampisus baru dan mengkonfirmasi Mas apakah ini langsung Pak Prabowo sudah menerima usulan tersebut, Mas Pras? Baik, secara resmi dapat kami laporkan bahwa sekarang tanggal berapa ini? 15 ya, sekarang tanggal 15. Jadi per kemarin hari Selasa tanggal 14 Jaksa Agung telah secara resmi mengirimkan surat kepada Bapak Presiden untuk mengajukan usulan nama pengganti pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu yang lalu mengajukan pengunduran diri. Aku tanya hafal suaranya ini. Dari rapat hari ini Mas tadi laporan apa saja yang akhirnya disepakati dari Gimana nggak dengar? soal rapat hari ini dulu, jadi hal-hal apa saja yang disampaikan dari Mensesnek ke Komisi 13 dan apa yang disepakati akhirnya. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi hari ini kami memenuhi undangan dari Komisi 13, undangan rapat kerja dalam rangka laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah tahun anggaran 2025. Jadi sebagaimana biasa, memang prosesnya seperti itu setiap tahunnya. Yang intinya kami melaporkan seluruh penggunaan anggaran di Kementerian Sekretariat Negara yang sekarang membawai kurang lebih 17 satker, dan alhamdulillah tahun 2025 kami mendapatkan penilaian dari BPK wajar tanpa pengecualian, dan itu sudah berjalan selama 12 tahun berturut-turut, sehingga tadi kami juga dalam forum raker tersebut menyampaikan apresiasi, terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya juga kepada para menteri sekretaris negara yang sebelum periode kami yang menjaga tata kelola pengelolaan keuangan kita selalu mendapatkan wajar tanpa pengecualian selama 12 tahun berturut-turut. Kemudian juga kami melaporkan beberapa hal di luar laporan keuangan yang tentunya itu masih berkaitan dengan tanggung jawab tugas yang diemban di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Salah satunya adalah mengenai pengelolaan aset negara, yaitu yang berada di bawah Badan Layanan Umum, PPK GBK dan PPK Kemayoran, yang sebagaimana saudara-saudara juga pasti mengikuti bulan yang lalu tanggal 18 Juni salah satunya adalah proses pemindahan pengelolaan kompleks Blok 15 Hotel Sultan, yang itu salah satu bagian dari kawasan pengelolaan GBK yang kami bertanggung jawab dan melaporkan kepada Komisi 13 beserta dengan rencana-rencana ke depan untuk kita. Semangatnya adalah mengoptimalkan pengelolaan aset yang dimiliki oleh negara sehingga pemasukan atau pendapatan kepada negara itu jauh lebih optimal lagi. Mas, eksekusi Hotel Sultannya udah selesai belum sih, Mas? Sekarang sedang proses untuk pengosongan, ya, karena memang kita menyepakati kurang lebih butuh waktu sekitar 1 bulan untuk pengosongan aset-asetnya. Targetnya diserahkan ke Danantara kapan, Mas? Kita sedang dalam proses, ya, sudah beberapa kali rapat dengan teman-teman Danantara, dalam hal ini Injurni ya, untuk kemudian ke depan supaya pengelolaan hotelnya bisa lebih optimal sebagaimana yang tahun lalu juga JCC itu sudah habis kontraknya, kemudian tidak kita perpanjang dan kita kelola sendiri, dan ternyata itu secara signifikan menambah PNBP kita. Kalau ini Kemayoran, Mas, asetnya apa sih, Mas, yang mau diambil negara? Bukan kok asetnya apa yang mau diambil negara, tidak ya. Jadi prosesnya adalah seluruh kawasan baik Kemayoran maupun GBK itu semenjak kami diberi amanah kurang lebih sekitar 1,5 tahun yang lalu, memang kami melakukan review terhadap seluruh kontraknya, karena memang jenisnya bermacam-macam. Jadi seperti biar lebih mudah ya,
seperti kompleks GBK itu setidaknya terbagi menjadi 3 zona, yaitu peruntukan untuk pemerintahan, kantor-kantor pemerintahan termasuk gedung DPR MPR ini. Kemudian ada zona untuk olahraga, kegiatan-kegiatan olahraga, dan ada zona yang untuk komersil. Jadi masing-masing kondisinya berbeda-beda, sehingga itu kita review, kita melakukan audit dan mempelajari satu persatu per per kontrak. Ada yang sudah diberikan hak kelola tapi tidak ada kegiatan sama sekali, jenis yang seperti itu. Ada yang diberi hak kelola tapi kita merasa cukup kecil ini bagi hasil yang didapat oleh negara. Nah, itu yang sedang kami lakukan baik di kompleks GBK maupun kompleks Kemayoran. Mas Pras, bisa dikonfirmasi Mas untuk Jaksa Agung mengusulkan nama Pak Kun tadi sebagai Jampisus baru, dan mengkonfirmasi Mas apakah ini langsung Pak Prabowo sudah menerima usulan tersebut, Mas Pras? Baik, secara resmi dapat kami laporkan bahwa sekarang tanggal berapa ini? 15 ya, sekarang tanggal 15. Jadi per kemarin hari Selasa tanggal 14 Jaksa Agung telah secara resmi mengirimkan surat kepada Bapak Presiden untuk mengajukan usulan nama pengganti pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu yang lalu mengajukan pengunduran diri, dan kami mohon waktu untuk memprosesnya karena memang ada mekanisme, istilahnya adalah TPA ya. Jadi nanti ada tim penilai akhir yang memang selama ini mekanismenya demikian. Ini karena suratnya baru masuk kemarin, kami mohon waktu, mungkin hari ini akan segera kita tindak lanjuti apa yang diusulkan oleh Jaksa Agung. Dan betul namanya Pak Kun tadi, dan betul namanya Pak Kun tadi, Pak. Kepala Badan Pemulihan Aset itu betul? Betul namanya Pak Kun tadi yang diusulkan Jaksa Agung? Ya kalau berdasarkan suratnya ya. Selain Pak Kun tadi ada kayak wakil Jaksa Agung juga diusulkan juga ya Pak? Ada, tapi mohon maaf kami tidak hafal satu persatu baik nama maupun jabatannya. Tapi nanti pada waktunya kalau hasilnya sudah diputuskan pasti akan kami sampaikan kepada teman-teman media dan kepada masyarakat. Berarti Kepresnya kapan Mas? Kepresnya? Ya nunggu tadi proses tadi. TPA. Ya, insya Allah nanti mungkin ini termasuk salah satu yang kita butuh percepatan dibanding dengan proses-proses yang lainnya kan gitu. Pekan ini bisa Mas? Pekan ini Kepresnya bisa ditandatangani? Insya Allah. Mas mau ngomongin cepat selesai Mas dalam pemanggilan untuk pembahasan ekonomi Pak Lut dan yang lainnya? Bukan dipanggil ya, jadi kan memang secara rutin Bapak Presiden mendapatkan laporan dari berbagai pihak yang secara rutin, salah satunya adalah dari Dewan Ekonomi Nasional. Jadi memang secara rutin beliau Pak Lut sering minta waktu untuk menyampaikan hasil kajian-kajian dari Dewan Ekonomi Nasional, dan menurut saya kemarin sangat produktif, hampir kurang lebih 3 jam Dewan Ekonomi Nasional memberikan paparan mengenai kondisi ekonomi kita yang sehari sebelumnya, sebagaimana yang saudara-saudara juga monitor, Bapak Presiden memimpin ratas khusus ekonomi yang dihadiri cukup banyak oleh menteri-menteri yang berkenaan dengan masalah ekonomi, karena tentu dengan dinamika di Timur Tengah yang kembali menghangat, itu kita perlu mengantisipasi beberapa hal, terutama untuk satu, menjaga masalah fiskal kita, manakala menghangatnya dinamika itu misalnya akan berpengaruh kembali terhadap harga minyak. Meskipun dapat kami sampaikan bahwa tidak perlu ada yang dikhawatirkan, sekali lagi berkenaan dengan suplai minyak kita aman
meskipun dinamika di Timur Tengah maupun di Selat Hormuz itu kembali menguat. Termasuk efek dari nilai tukar kita yang kembali di level 18.000 terakhir 18.200-an, apakah itu juga ikut jadi atensi dari Presiden, dikhawatirkan akan berpengaruh ke hal-hal lainnya juga gitu Mas? Ya tentu, itu kan menjadi salah satu bagian ya ketika kita bicara ekonomi ini kan mulai dari makro sampai ke mikronya. Jadi kalau saudara perhatikan banyak menteri-menteri teknis yang itu pada tataran mikro bagaimana Bapak Presiden selain menerima atau meminta update dari seluruh program-program yang sedang dijalankan, tetapi juga beliau kemarin memberi penekanan untuk mempercepat. Salah satu antisipasinya adalah menjaga makro, macam-macam teknisnya, menjaga mikronya juga macam-macam. Salah satunya adalah ekonomi real harus didorong, yang itu menjadi program pemerintah. Misalnya mengenai pembangunan kampung nelayan itu diminta untuk dipercepat karena itu bagian juga dari menjaga ekonomi kita terus bergerak kan. Termasuk Soal kasus Jambi katanya menaikkan biaya haji 2027. Belum mengenai biaya haji belum, karena kan baru proses awal ya yang dipimpin oleh Menteri Haji untuk sesegera menghitung berapa sesungguhnya biaya haji untuk tahun 2027. Namun kan tentu evaluasi pelaksanaan haji tahun 2026 tidak hanya berkaitan dengan besaran nilai biaya haji tahun 2027, karena juga itu berkaitan. Jadi manajemen pengelolaan haji akan menentukan juga nanti di ujung berapa besarnya nilai biaya haji bagi jemaah kita. Itu ada apa untuk menaikkan juga? Ada kenaikan juga infonya? Ya belum, ya masih dihitung karena itu kan menjadi tidak bisa berdiri sendiri, Mas. Jadi misalnya proses haji jemaah kita itu kan berada di secara total ya, itu kan 40 sampai 41 hari. Nah, kalau kemudian kita berhasil menurunkan masa tinggal selama di Arab Saudi, itu kan tentu akan berpengaruh terhadap ongkos hajinya gitu. Jadi kalau kemarin yang sudah muncul itu kan dalam kondisi atau asumsi tidak terjadi perubahan. Misalnya penambahan flight kita berharap itu akan menurunkan masa tinggal. Nah, kalau masa tinggalnya berkurang, logikanya kan biaya hajinya mungkin bisa dihitung untuk bisa dikurangi atau diturunkan. Kira-kira begitu. Mas, ada pandangan untuk kasus Febri ini lebih dialihkan saja kepada KPK untuk menjaga independensi jaksa, karena dikhawatirkan kalau jaksa yang megang sementara yang jadi berkasus itu mantan pejabat jaksa akan berpengaruh kepada independensi jaksa mengusut kasus, Mas. Gimana kalau yang penting menurut pendapat saya adalah kita semua sekali lagi ya, sebagaimana yang sudah berulang kali saya sampaikan bahwa mari kita menghormati seluruh proses hukum dan berkenaan dengan masalah tindak pidana korupsi. Berulang kali juga Bapak Presiden selaku kepala negara maupun kepala pemerintahan mengingatkan kepada kita semua, terutama jajaran pemerintahan, untuk memperbaiki diri, menghilangkan praktek-praktek yang tadi kami sebutkan. Mungkin semangatnya adalah itu. Mas, kemarin Pak Prabowo kan bilang TNI dan Polri kan butuh yang baik. Itu sinyal ada kenaikan dari TNI dan Polri, Mas? Sesungguhnya kita ingin semuanya membaik ya, tidak hanya TNI maupun Polri kan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya apa perlunya gitu untuk dinaikkan lagi gaji TNI dan Polri? Enggak kan, untuk menjalankan tugasnya ya, tentu saja kita itu kan bagian dari bentuk apresiasi. Makanya kalau saudara perhatikan kan yang pertama dilakukan oleh Bapak Presiden kan para hakim dulu. Itulah oleh karena semua kan menyesuaikan dengan kemampuan fiskal kita kan begitu. Nah, makanya kita harus mendorong ekonomi. Yang disebut dengan mendorong ekonomi adalah berusaha keras. Ekonomi ini harus kita yang menguasai gitu.
keuntungan sebanyak-banyaknya harus negara yang mendapatkan manfaatnya. Maka kita bentuk Danantara, kemudian maka kita keluarkan aturan mengenai ekspor satu pintu. Itu adalah upaya untuk mengurangi apa yang selama ini praktek-praktek under invoicing, under reporting, tidak melaporkan sesuai dengan volume yang seharusnya, tidak melaporkan sesuai harga yang tidak seharusnya. Ada juga istilah transfer pricing, menjual ke perusahaannya sendiri di luar negeri. Nah, selisih-selisih inilah yang berpengaruh terhadap pemasukan kepada negara. Nah itu jadi ini kebijakan-kebijakan yang memang terintegrasi ya, artinya tidak berdiri sendiri, semua saling berkaitan. Mas, apa benar Pak Prabowo Oke, marah terima kasih ya. panggil Kapolri Mas Sabtu lalu malam Mas? Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.